الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, ujar beliau, bukanlah ditetapkan kekhususiaan atau keistimewaan seseorang itu yang mana belum lagi sempurna daripada keikhlasannya, atau bukanlah setiap orang yang sudah mendapatkan keistimewaan itu sudah dikatakan sempurna keikhlasannya. Nah, di sini Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita yang setiap kita itu telah diberikan oleh Allah masing-masing keistimewaan, masing-masing punya kelebihan. Ketika diberikan oleh Allah kelebihan, baik dari sisi kekuatan fisik atau sisi kekuatan spiritual, atau juga dari sisi kekuatan intelektual, atau juga dari sisi kekuatan material, itu kelebihan Allah berikan tidak lain adalah sebagai ujian. Belum lagi disebut orang tersebut atau kita yang mendapatkan kelebihan tadi sempurna jalan keikhlasan kita, karena disitulah Allah ingin menguji kemurnian kita ketika diberikan amanah kelebihan. Adapun di dalam kajian ini disebutkan bahwasanya ujar Imam Ibnu Athaillah menurut syarahnya adalah yang dimaksud kelebihan di sini juga laisa kullu man yukhassasu bil karamati adh-dhahirat saliman minal afat. Bukan setiap orang yang diberikan kekhususan mendapatkan karamah secara nampak, secara hissiyah, secara zahir, itu dikatakan sudah selamat daripada ujian. Belum lagi dikatakan selamat, karena karamah itu ada terbagi tiga, Bapak Ibu.
Ada karomah secara hissiyah, ada karomah secara ma'nawiyah, ada juga karomah secara hakikiyah. Nah, karomah secara hissiyah seperti qatayyiz zaman atau tayyil makan, yaitu bisanya ia diberikan kemampuan oleh Allah melipat tempat. Arti melipat tempat itu dia diberikan oleh Allah zilal. Di sini inya ada, di sana inya ada. Seperti karomah para wali-wali terdahulu, ya dah. Di antaranya yang terkenal itu karomah di zaman Syekh Yasin Al-Fadani. Yang ulun dapat cerita ini langsung daripada almarhum Abuya. Ujar almarhum Abuya, dulu Syekh Yasin itu mengajar di Salatiyah. Beliau mengajar di Salatiyah Mekah. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Yasin? Ulama sanad sedunia, yang mana semua sanad keilmuan dari guru-guru kita yang ada di sini, bahkan yang ada di luar, itu tersambung kepada beliau sampai terus itu mata rantai sanad kepada Rasulullah. Nah, Syekh Yasin ini Bapak Ibu, satu ketika didapati oleh muridnya sedang mengajar di Salatiyah, oleh khadamnya didapati di rumah. Khadamnya melihat Sidin di rumah, tapi murid Sidin mengatakan Sidin lagi mengajar di Salatiyah pada saat itu. Nah, ini disebut dengan karomah secara hissiyah, secara nampak. Namun karomah seperti ini bagi para wali adalah sebagai ujian mereka. Apabila stop pada itu karomah, atau bahasa kita terpesona, terlena dengan karomah zahir, terlena, tergiur, terpesona, kenyamanan dengan kelebihan luar, maka dia tidak akan sampai kepada karomah ma'nawiyah. Jadi ketika wali diberikan kelebihan zahir seperti yang ulun ceritakan tadi, tujuan Allah menampakkan itu kepada muridnya atau kepada khadamnya adalah sebagai kemantapan bahwa yang ia pegangi ini diberikan oleh Allah kekhususan. Tapi bagi Syekh Yasin, ketika diberikan oleh Allah kelebihan ini, bagi beliau adalah sebuah ujian. Makanya di zaman era saat ini aneh, bagi ulun banglah aneh, orang banyak menampilkan kelebihan melewati medsos. Ujar orang kita Banjar, banyak yang menimbulkan kelebihan diekspos melewati internet, bahkan diakui sebagai wali, bahkan dirinya pun mengaku wali. Wah, mantap benar ini. Ujian bagi kita di era saat ini ketika melihat hal-hal yang di luar kebiasaan normalnya manusia. Umpama saja ini bisa memecahkan botol dari jarak jauh masalah, ya. Di luar trik, ya kan, di luar trik ataupun di luar editing mereka membuat itu video, andai kata bujuk pun gitu kan, seorang wali tidak mau seperti itu. Kadang mau. Ujar Syekh Seman Al-Madani,
satrul awrah wajib, wa satrul karamah aujab. Menutup aurat itu wajib dan menutup karomat itu lebih wajib. Bahkan menurut pendapat Syekh Ahmad Ar-Rifai, fa innal awliya yastatiru minal karomat. Maka sesungguhnya yang namanya para wali itu ketika diuji dengan nampaknya karomat, mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Kenapa? Takutan kalau muridnya itu cinta lawan inya hanya karena karomah. Akhirnya orang itu berguru lawan guru yang mempunyai karomah, tujuannya hanya untuk karomah, bukan taat. Guru lajari pang ilmu itu, lalu hendak minta lajari. Ya. Tujuan si murid akhirnya hanya ingin mendapatkan karomah. Ya Rob. Inilah yang disebut dengan karomah hissiyah, yang belum lagi disebut sempurna takhlisuh, yaitu kemurnian tujuannya. Masih diberikan oleh Allah ujian. Nah, melewati rintangan ujian itu, mereka berusaha untuk menundukkan hatinya jangan sampai terlena dengan kelebihan zahir. Masuk kepada karomah yang kedua, yaitu karomah ma'nawiyah. Karomah ma'nawiyah ini seperti kaziyadatil iman, bertambahnya iman, yaitu halawatul iman, manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya ta'ah. Orang itu melaksanakan ibadah seperti orang yang lagi asik nonton film. Kada terasa, kada merasa uyuh, kada merasa lapah. Diberikan oleh Allah rasa ketika melakukan ibadah itu dengan lezat. Ini disebut dengan karomah ma'nawiyah. Sampai kepada karomah hakikiyah. Nah, ini yang sudah disebut dengan kesempurnaan. Daripada orang yang diberikan karomah lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah melewati karomah itu adalah ketika dia dapat menyempurnakan karomah hakikiyah, yaitu al-istiqamah. Istiqamah. Maka disebutkan bahwasanya di dalam kitab Lataiful Minan, kita ketika dihadapkan orang yang memiliki kelebihan zahir, ini sebelum kita bahas masalah karomah hakikiyah. Nah, ketika kita dihadapkan nih orang yang memiliki kelebihan zahir, kalau orang soleh kan ma'unah, kalau wali karomah, terlihat zahirnya itu mempunyai karomah atau ma'unah. Maka kita tidak boleh mengingkari dengan syarat orang itu memiliki beberapa kriteria. Satu, di dalam kitab Lataiful Minan, muqiman lima aujaballahu alaih, orang itu mendirikan atau melaksanakan perintah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kalau orang itu diberikan oleh Allah kelebihan, dia sembahyang, dia puasa, dia taat, maka kelebihan zahirnya kada boleh kita ingkari. Kada boleh. Tapi sebaliknya, kalau orang ini mempunyai kelebihan, sembahyang kada, puasa kada, ya malah meremehkan syariat Allah, dia memiliki kelebihan, maka ini boleh kita ingkari dan kita kadang mendapatkan dosa. Itu dalam kitab Lataiful Minan. Pertama sudah. Yang kedua, apabila orang itu tarikan lima nahahu Allahu anhu, orang itu yang diberikan keistimewaan zahir tadi yang kada boleh kita ingkari adalah ketika orang itu juga meninggalkan segala macam larangan Allah. Yang kada mabuk, yang kada berzina,
Ya, nya kada maling, nya kada menipu. Maka kita kada boleh mengingkarinya. Kalau sebaliknya dia jadikan praktek untuk mencari duit, lalu alih-alih menampilkan kelebihan tujuannya hanya menipu masyarakat. Nah, habis itu pula dia kasih resep itu orang dengan minum khamar, jika hendak sembuh lah, tukar whisky, tukar malaga, bahari malaga lah. Apalagi namanya bahari itu minuman mabuan, kopi miring sih. Ya, minuman bahari itu. Ya. Minum ini maka kesembuhan akan datang. Bukan saja inya yang mengonsumsi itu miras, si pasien yang datang berobat lawan inya pun diberikan resep miras, maka wajib kita mengingkarinya dan kada berdosa. Kenapa? Karena sudah bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, mustakfiran li ta'ati. Orang ini diberikan oleh Allah kelebihan zahir, juga banyak taat, aurat, zikir, sholawat ataupun amalan yang dilakukannya. Bapak Ibu, kalau pian itu mengamalkan sholawat atau zikir atau apalah amalan yang pian dapat dari guru pian, itu secara kontinu, secara istiqomah, dan tidak kurang dari bilangan yang diijazahkan oleh guru pian, tidak kurang dan tidak lebih. Karena amalan itu apabila dikasih dengan bilangan, maka itu ada rahasianya. Ibaratkan mata kunci itu ada geriginya tuh, ya kan? Apa namanya tuh? Gerigi apa namanya tuh? Apabila talabih sedikit aja tuh kada kawa masuk ke kunci, kurang sedikit aja kada kawa juga membuka itu kunci. Nah, pian mengamalkan sesuai arahan ataupun ijazah dari guru pian secara istiqomah, itu mendatangkan yang namanya muwakkal. Bedanya dengan khadam, muwakkal dengan khadam ini ada beda. Kalau khadam itu dari jin, kalau muwakkal itu dari cahaya, itu amalan. Terus dibedakan. Khadam dengan muwakkal itu beda. Nah, apabila orang ini mengamalkan itu amalan, ternyata jiwanya belum siap, muwakkalnya kuat, iya tadi gila, heng gila babi ya. Dulu pian ada kejadian di pondok, inya mendapatkan amalan itu pertama juga kada basanat, kada talaki langsung lawan guru, dapat di buku. Dulu ada namanya buku mujawabat, masih ada lah bajolo inilah, masih ada lah. Nah, itu buku mujawabat, inya nukar di pasar, ahonya amalakan, ya kah, basanat bijazah kada, asal dapat di buku aja nih diamalakannya. Gila ya. Kenapa itu deh? Kada siap jiwanya untuk menerima muwakkal itu. Tasbih, tasbih ada tasbih lumbur, tasbih kayu, ya. Tupian pakai terus, gesan berzikir, gesan beristighfar, gesan baca sholawat, ya. Itu tasbih diberikan oleh Allah asar cahaya daripada bacaan pian. Tiang masjid Baharmi yang ada di Tarim, tiang itu menyahut atau menyambungkan bacaan ayat imam ketika imam kada ingat membaca sambungan ayat. Tiang di Masjid Baharmi di Tarim
Kenapa? Karena itu tiang umurnya 700 tahun, selama itu masjid ada diisi dengan bacaan Quran, maka melekat cahaya Quran itu kepada tiang, tiang aja tuh dapat asarnya, bekas dari bacaan Qurannya oleh orang-orang yang membaca Quran di dalam Masjid Bahawi. Ada lagi namanya Masjid Bafadhal, itu di Tarim. Mudahan biar kesana berataan. Masjid Bafadhal itu ketika tadarusan Al-Quran, biasa orang Tarim kalau tadarusan Quran itu bil hifid, dengan hafalan. Mereka umur 9 tahun itu sudah hafal Quran. Orang Tarim itu anak-anak mudanya mengatakan bukan pemuda kalau kami tidak hafal Quran. Maka pian kalau di sana mencari orang hafal Quran itu biasa, anak-anak halus, tukang sapu hafal Quran di pasar sambil menghafal Quran, ulun bergunting semalam di Tarim sambil menghafal Quran, tukang gunting tuh hafal Quran itu di Tarim. Ya. Nah, gawian orang di sana itu tadarusan setidaknya seminggu sekali khatam, itu minimal Bapak Ibu. Di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu jadi amalan wajib mereka orang Tarim. Jadi dalam satu masjid itu seminggu khatam, hari Kamis khataman mereka. Masya Allah, Masya Allah. Nah, di Masjid Bafadhal itu juga ada satu tiang yang mana pernah umpat juga membaca Al-Quran bil hifid, ketika pada satu dia kok ada suara membaca Quran di mana, setelah didengarkan dari tiang, dan tiangnya dikasih tanda. Masya Allah, tiang tuh karena rancak mendengar bacaan Quran hafal. Kenapa? Ini tiang makhluk juga. Iya, tiang ini bujur aja pian katakan benda mati, tapi dari asalnya benda mati ada pasir, ada batu, ada semen, apalagi di sana tiang di sana murni tanah. Bapak Ibu. Kalau wah ini di semen itu hanya luarnya aja polesan, aslinya itu tanah liat dengan jerami. Tanah liat itu dia pakai jerami disusun. Ada lagi situ 10 keajaiban dunia, kan termasuk di dalam 10 keajaiban dunia menara Masjid Al-Habib Umar Al-Mukhtar yang tingginya 40 meter, hanya terbuat dari tanah liat, umurnya udah ratusan tahun, kalau nggak salah 500 atau 700 tahunan umurnya, sampai wah ini gak ada roboh. Tanah aja 40 meter tingginya. Bahkan pada saat sini membangun itu dengan tukang, sini bepada Habib Umar Al-Mukhtar, tukang bangun menara ini, tingginya berapa wah Habib? 40 meter, kurang lebih seperti itulah. Mana mungkin wah Habib, ini hanya terbuat dari tanah bercampur dengan jerami, setinggi itu kena angin bisa patah, bisa roboh. Kadang hujan juga turun. Biasanya bulan Ramadan di Tarim itu hujan, tapi barusan belum dapat kabar sekitar setengah bulan yang lewat Tarim hujan. Masya Allah. Bayangkan itu menara setinggi 40 meter terbuat dari tanah yang bercampur jerami tadi. Si tukang tadi kada percaya, wahai Habib, lu kada wani. Sini Habib. Mana wadah ember, naik sini ke atas menara, timbai sini untuk ember. Jangan pun embernya lecet, banyu yang dalam embernya jangan keluar. Di situ pulang ada lagi dulu cerita orang-orang dari anak kecil loncat dari atas itu ke bawah. Jangan pun patah batis, lecet pun gak ada. Ini disebut dengan menara 10 keajaiban dunia, As-Saqifah Al-Islamiyah, masuk dalam data keajaiban dunia. Itu ada di Tarim. Itu ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi amalan yang pian amalkan apa saja itu membekas. Lidah pian tuh yang kada bisa baca Quran, ya kah? Umpama nih ada di antara pian atau di antara kita yang kada bisa baca Quran, tapi karena rancak membaca Yasin umpat malam Jumat, ya kah? Umpat mendengarkan, lidah pian timbul bisa baca Yasin, padahal mbah dijulungi Quran nganga, bacaannya. Tapi ketika mengumpati malam Jumat bisa baca Yasin.
membekas pada lidah. Itu yang disebut dengan athar ataupun muakkal, cahaya daripada itu amalan. Tapi syaratnya istiqomah. Ya Allah, ya Allah. Nabi itu kalau memesani sahabat, ketika dikasih satu amalan atau beberapa amalan, itu Nabi pasti kebanyakan memberikan wejangan ataupun memakai kalimat kullu, setiap. Umpama saja seperti Mu'adz bin Jabal, itu diberikan amalan, la tada'u, jangan kau tinggalkan wahai Mu'adz, inda kulli duburis shalah, atau inda duburi kulli shalah, inda kulli duburis shalah, yaitu ketika selesai habis sembahyang membaca apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini bahasa Nabi kada sekali menyuruh setiap habis sembahyang. Berarti Nabi nyuruh Bapak mengistiqomahkannya. Ya Allah, ya Allah. Seperti kayak tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, genap 100 kali. Itu Nabi memberikan wasiat kepada sahabat dan kepada kita untuk mengamalkan juga setiap lepas sholat, bukan sekali sholat aja. Artinya amalan yang bisa memberikan bekas baik buat dirinya di dalam perjalanan dunianya, juga mendapatkan cahaya daripada muakkal amalan yang ia amalkan, itu tidak lain dengan cara istiqomah. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Amalan supaya ditolak dari berbagai macam bala. Apa Bapak Ibu? Amalannya apa? Jamaah, sabaratan kita ada yang hendaknya minta bala. Tapi kalaupun sudah ditakdirkan kita mendapatkan bala, dengan cara demikian ini Allah gantikan dengan cara kelembutan, dengan cara yang lain. Apa amalannya? Jemaah, ringannya amalan penolak bala yang manjur, yaitu as-sadaqatu tudfi'ul bala. Dan ini pun diamalkan oleh orang Tarim. Orang Tarim ini Masya Allah adat kebiasaan juga di antara para masyayikh, para habaib yang di sana. Ya, satu cerita yang ulun dapat mulai dulu itu memang para masyayikh, para habaib itu mandak duit di atas pintu, dipesani bini, biniku, anakku, kena mau keluar, aku kan lagi berangkat. Biasa berangkat mulai sahur sampai isyraq hanya boleh ke rumah. Nah, jangan kadingat ini sedekahkan tiap hari. Pada satu ketika anaknya mendapatkan musibah. Setelah itu istrinya lapor kepada itu masyayikh atau ke suaminya. Wahai suamiku, anak kita mendapatkan musibah. Ujar si suaminya, yang si syekh ini, apakah engkau lupa bahwasanya ada uang di atas itu? Astagfirullah, lupa wahai suamiku. Nah, inilah yang menjadikan sebab bala itu turun kepada anak kita. Nah, salah satu penolak bala yang manjur adalah istiqomah bersedekah. Kadang-kala tiap hari, seminggu sekali, hari Jumat hari ini. Kadang-kala juga seminggu sekali, ya sebulan sekali barang. Sedekah sunnah lah, munnya zakat wajib namanya. Sudah memenuhi syarat nisab dan haulnya sampai, maka wajib zakat dikeluarkan. Ini sedekah sunnah. Kadang-kala sebulan sekali Bang Ustaz, seumur hidup sekali kah? Nah, ini kada dapat apa-apa. Artinya kada dapat asar bekas daripada sedekah itu di dunia. Bahkan
itu sedekah yang sekali itu pun bisa bernilai kalau dilandasi dengan keikhlasan. Lalu kayak apa kita bisa ikhlas? Rancaki bersedekah. Orang yang terbiasa bersedekah, inya kadada lagi tuntutan, kadada lagi harapan selain lillah. Biasa sudahnya memberi, kadada lagi harapan minta sanjung, minta puji, udah jadi kebiasaannya. Kadang lagi minta harapan atau minta pujian, minta sanjungan, minta balasan. Dada lagi kalau sudah dibiasakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, sebagai penutup, maka keistimewaan yang ada pada diri kita, ingatakan apabila kada kita gunakan pada tujuan hakikatnya, maka kita sudah khianat dengan amanah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nih kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Insya Allah mun panjang umur, sehat badan, malam ini kita memasuki malam 1 Muharram. Masuk tahun baru 1444 Hijriah. Kesempatan diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Lalu di situ ulama menganjurkan habis asar sampai menjelang maghrib membaca doa akhir tahun. Faidahnya, fadilahnya adalah membuat syaitan, iblis menangis sejadi-jadinya. Mun hendak kalian mau olah iblis syaitan menangis sejadi-jadinya, ayo habis asar baca doa akhir tahun. Kenapa jadi iblis lawan syaitan menangis? Karena apabila orang itu membaca doa akhir tahun sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Kanzun Najah, di dalam kitab Rabiul Anwar, bahkan di dalam kitab Perukunan Dunada, ya Allah, itu dosa satu tahunan diampuni oleh Allah. Bagaimana iblis dan syaitan kadang menangis? Munnya setahunan sudah berjuang menjerumuskan kita, di penghujung tahun habis Allah ampuni dosa kita. Ujar iblis, ujar setan nih, uyuhnya aku menggoda si manusia nih, ujung-ujungnya diampuni dosanya, nangis sejadi-jadinya itu iblis. Ya Allah, ya. Pas masuk maghrib, ba'dal maghrib, lalu membaca doa awal tahun, itu juga disebutkan faidahnya adalah untuk penjagaan dalam setahunan, yaitu Allah peliharakan daripada fitnahnya syaitan. Allah jaga daripada tergelincirnya kita di dalam lubangnya syaitan. Dijaga ya Rob. Mudahan kita diberikan taufik bisa membacanya. Amin, Allahumma amin. Yang perlu kita maknai bahwa kada setiap tahun aja kita harus muhasabah. Sebenarnya setiap tenggelam matahari, di situ adalah waktu kita untuk muhasabah. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau itu apabila tenggelam matahari, ujar beliau, apabila berkurang jatah hidupku tapi lam yazid amali, kada bertambah amalku, maka itulah hal yang paling aku sesali. Ya Allah, kan di dalam hadis Nabi juga disebutkan, man kana khairuhu man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa muflih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin,
maka itulah orang yang beruntung. Fahuwa rabih dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, maka orang beruntung, orang berujung. Wa man kana yaumuhu ka'amsih fahuwa magbun. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang rugi. Lek pokok, maka itu aja. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih, dan siapa saja yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia dilaknat, kata Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang paling dikhawatirkan oleh orang yang saleh adalah innamal a'mal bi khawatimiha, yaitu hanya saja amal itu menjadi finalnya, menjadi intinya, menjadi tolok ukur keselamatan dan ketiadaan selamat baginya adalah bi khawatimiha, yaitu di penghujungnya. Makanya mereka takut dan selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan ulun dalam keadaan iman, istiqomahkan ulun dalam ibadah. Yang paling bahaya hati tergelincir saat sakaratul maut. Hati tergelincir saat sakaratul maut. Karena di saat sakaratul maut kita kada kawa lagi sembahyang. Di saat sakaratul maut kita mengata la ilaha illallah saja sudah tertatih-tatih. Apabila lidah ini tak mampu mengata la ilaha illallah, tapi hati masih beriman kepada Allah, masih husnul khatimah. Tapi kalau lidah sudah tidak mampu mengata, hati pulang tidak mengimani Allah, mati kadang bawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ayo maknai tahun baru dengan lembaran baru. Yang dulu kita berdoa, ya Allah, segala amal kejelekan yang kami lakukan mudahan Engkau maafkan, Engkau hafuz, Engkau bersihkan, dan segala amal kebaikan yang kami lakukan di tahun yang lewat itu Engkau terima, ya Allah. Jadikan pula perbaikan di tahun yang akan kami hadapi ini, ya Rabb. Engkaulah yang maha mengatur segalanya, aturlah hal ehwal kami dengan sebaik-baik keadaan. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang maha membolak-balikan, yang maha merubah segala macam keadaan, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang Kau ridhai. Rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang mendatangkan inspirasi buat orang lain, sehingga bukan saja manfaat kepada diri, juga manfaat kepada orang lain. Sungguh Nabi-Mu mengatakan, ya Rabb, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas man thala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya juga bagus amalnya. Mudahan panjang umur dalam taat dan bagus amal ibadah kami, ya Rabb. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika ada yang kurang jelas ataupun yang Bapak-bapak, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ibu jemaah salat Allah muliakan. Tadi guru kita telah banyak menjelaskan beberapa hal yang mungkin ada yang kurang jelas apa yang guru jelaskan. Tanggapannya dipersilakan kepada jemaah untuk menanyakan kepada beliau. Dipersilakan. Adakah? Kalau tidak ada mungkin sudah jelas. Jelas. Ya, tidak ada. Ya, mungkin sudah jelas. Ada? Tidak ada. Ya, ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Kalau menyimak dari penjelasan tadi bahwa kalau untuk para nabi itu kan mukjizat ya. Kalau untuk para wali karomah, kita mungkin yang soleh itu adalah maunah. Nah kalau melihat mukjizat misalnya itu kan kalau dalam pemikiran kami tujuan Allah memberi mukjizat itu adalah bagaimana nanti orang yang kurang yakin terhadap ajaran beliau akhirnya menjadi lebih yakin, karena itu adalah bentuk dari pembuktian Allah terhadap kebesaran Allah. Nah sementara dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, begitu melihat karamahnya para wali, itu yang dicari tadi benar karamahnya, bukan semangat ingin mengikuti apa yang beliau pernah ajarkan. Nah ini yang menjadi fenomena yang barangkali kadang-kadang kan ketika yang kita khawatirkan itu adalah lemahnya tauhid, sehingga ini menjadi pengkultusan akhirnya. Nah mungkin bisa dibantu pencerahannya Ustaz, gimana kira-kira sebaiknya menyikapi karamah yang terjadi daripada selama ini yang ada di lingkungan masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukjizat itu dengan karomah ada perbedaan kedudukan. Kalau mukjizat itu wajib dinampakkan, kalau karomah itu wajib ditutupi. Itu sebagaimana bahasa di dalam kitab Hilyatul Auliya. Kalau karomah itu ditampakkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, padahal wali itu sendiri tidak menginginkan untuk dinampakkan, tapi Allah yang ingin menampakkan. Dan ketika Allah ingin menampakkan, mereka itu menganggap itu karomah yang dinampakkan sebagai ujian. Sebaliknya Bapak Ibu, yang tadi fenomena terjadi, sekarang zamannya mudah untuk dilacak sana sini melewati medsos, melihat berbagai macam atraksi-atraksi yang menyalahi adat kebiasaan. Ya tadi sikap yang pertama sebagaimana disebutkan, apabila orang ini menjual karomah, bahasanya lah, dijadikan sebagai ladang duit. Jelas sudah dia menyalahi aturan daripada perundang-undangan karomah yang ada pada wali. Berarti bukan karomah itu. Ya. Maunah Ustadz, maunah pun apabila sudah dijadikan komersil, atau komersil itu ya dijadikan anggaran sekian tarifnya. Kalau orang memberikan ala kulihal, ini sebagai anggaran ada tarifnya, biaya masuk, biaya daftar, habis itu obatnya, resepnya, sebagainya, seperti dokter lah. Itu dijadikan sebuah komersil, maka maunah itu ketika diberikan oleh Allah kepada orang itu, dia tidak lulus menjalaninya, maka akan tercabut daripada hakikat maunah itu. Menjadi apa? Menjadi benalu, menjadi bumerang buat dirinya. Dan wala'iyadzubillah, di antara tanda orang itu su'ul khatimah adalah tidak mampunya mensyukuri kelebihan yang telah diberi. Di antaranya ya seperti orang yang diberikan maunah, contoh siapa? Barsisa. Bukan maunah lagi, karomah, bisa terbang. Muridnya ribuan. Ya kan? Tapi Barsisa terlena, terpesona kepada apa? Kepada itu karomah. Kenyamanan, ibaratkan kayak kekanakan itu dijulungi mainan, kehimungan. Iya kan? Kekanakan itu punya menangis, umbaannya apa? Mainan. Berarti kalau dikasih mainan disuruh apa? Diam, jangan nangis. Nah, kalau kita diberikan kelebihan lewat mimpi saja, itu kada boleh kita menceritakan sembarang orang, kecuali
kepada orang yang kita yakini amanah. Buat apa kita ceritakan? Buat minta takwil atau minta sambungkan nanti cerita ini kepada muridnya atau kepada anaknya. Tapi amanah atau kepada guru mau kisah. Itu pun kada semua mimpi harus bisa diceritakan. Ini mimpi Rasulullah dikisahkan di warung. Nah ini sama penghinaan dengan Rasulullah. Diceritakan belum orang selalu handap. Kada sesuai menempatkan cerita mulia itu kepada tempatnya. Lalu akhirnya tercabutlah kemuliaan mimpinya. Tercabutlah kemuliaan karomahnya si Barsisa. Contoh lagi Bal'am bin Ba'urah. Itu memiliki Ismullahil Azam. Ayo, sekali mengangkat tangan dia, hujan turun hujan, makanan turun makanan, hendak emas turun emas. Bal'am bin Ba'urah. Tapi tertipu dia dengan karomah tadi. Akhirnya dikomersilkannya dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun menawari, "Hei Bal'am bin Ba'urah, aku tahu engkau mempunyai kelebihan. Engkau memiliki ajimat. Ajimat yang ketika engkau gunakan apapun yang kau minta, engkau mendapatkannya. Tolong kabulkan permintaanku, wahai Bal'am. Apa saja yang kau minta nanti kuberikan. Tahta kuberikan, wanita kuberikan, harta kuberikan." Ujar Bal'am bin Ba'urah, "Baik Fir'aun, apa yang kau inginkan? Doakan kecelakaan untuk Musa. Doakan kecelakaan untuk Musa." Dikomersilkannya karomahnya. Padahal Bal'am bin Ba'urah adalah orang yang dikasihi oleh Allah tadinya. Dikasih Ismullahil Azam. Tapi karena mengomersilkan, ya Allah, waliyadzubillah, kelebihan yang sifatnya karomah, ma'unah, itu dibandingkan dengan dunia segala isi-isinya ada harganya. Jadi jangan sampai pian ketika datang ke orang seperti beliau-beliau ini minta banyu atau apa, lalu pian kasih duit itu dalam hati pian, sudah sesuai. Tidak sesuai. Sidin menerima itu karena menghargai pemberian pian, bukan menghargai apa yang diberikan oleh Allah. Itu kada nilainya. Makanya kami diajarkan di Hadramaut itu Bapak Ibu begini. Maaf lah ulun sampaikan di sini. Kalaupun dipakai alhamdulillah, kalaupun kada masalah karena ada perbedaan. Ulama di sana mengatakan sangat terhinanya orang yang menjual masjid untuk dunia. Maksudnya masjid yang minta-minta. Jadi bahasanya saja yang dirubah. Kepada Bapak Ibu, kami dari Masjid Al-Mu'minin membukakan jalan kebaikan buat pian. Begitu saja. Jangan sampai kami dari Masjid Al-Mu'minin meminta sumbangan. Itu sama menghinakan masjid. Masjid ini kada ada nilainya. Dunia segala isi-isinya kada kau membayar masjid ini. Jadi bahasanya saja. Jadi itu kalau orang di sana kan adabnya diutamakan. Sampai bahasa untuk masjid, bahasa untuk Al-Quran dijaga benar di Hadramaut itu. Umpama ada sekolahan yang di dalamnya itu pengajaran Al-Quran. Mereka mengatakan dengan bahasa yang tidak mengkerdilkan itu Al-Quran, tidak menghinakan itu Al-Quran. Kata mereka kepada santri, ini kita membuat satu lembaga Al-Quran bagi orang tua kalian yang ingin menyambungkan jariah. Kami bukakan jalan itu untuk mereka. Bahasanya apa? Masjid bukan meminta, tapi masjid membukakan pintu kebaikan buat orang yang ingin mendapatkan kebaikan sedekah. Jadi yang butuh itu bukan masjid, yang butuh itu bubuhan penyumbang.
Bukan masjid yang butuh, kita yang butuh untuk menyumbang. Ini kadang masjid bercari ke sana kemari. Nah ini nih, kalau bisa, ini akhlaknya buhan sana. Ulun sampaikan di sini, pian mau makai alhamdulillah, kadapun kada masalah. Cuman kalau masalah ini kan di luar konteks fikih, ini masuk dalam konteks adab, akhlak namanya. Ya kan? Nah itu saja yang dapat ulun sampaikan. Minta halal, minta ridho zahir dan batin. Mungkin kurang jelas, minta maaf ulun. Itu saja. Panjang umur, sehat afiat. Insyaallah Jumat Dudi kita sudah masuk tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع قولا وجودا من لا بالكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وتقبل يا كريم.